Siapa yang bisa memimpin doa pada pertemuan ini? Ridho. Baik, kepada Ridho dipersilakan memimpin doanya. Yang lain mungkin Ridho dalam keadaan tidak sehat ya. Ria, Ria hadirkan kepada Ria. Silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik, kepada teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Ria. Sebelum kita melakukan sebelum kita mengikuti pelajaran ini, sebaiknya kita mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, dia semua, berarti sehat-sehat semua ya, bisa hadir. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita membahas mengenai interaksi sosial. Ada yang tahu tidak di sini apa itu interaksi sosial? Komunikasi bersama. Adanya berinteraksi dengan teman, Bu. Oh, interaksi dengan teman. Adanya apa tadi, Ai? Nah, baik ya. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Jadi interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Siapa yang bisa memberikan contoh apa contoh dari interaksi sosial ini? Siapa saja? Dalam pembelajaran kan ini kita termasuk interaksi sosial juga. Ya, pembelajaran contohnya. Yang lain ada yang bisa memberikan contoh? Ibu-ibu yang lagi bergosip, Bu. Ya, ibu-ibu yang lagi bergosip merupakan interaksi sosial. Jadi seperti yang kita ketahui, interaksi sosial ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ya kan? Seorang manusia itu kan merupakan makhluk sosial, yang mana makhluk sosial ini tidak bisa hidup sendiri. Nah, ya, jadi interaksi ini sangat penting. Jadi ibu menyebutkan apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama yaitu mengenai pengertian dari interaksi sosial, yang kedua ada jenis-jenis interaksi sosial, yang ketiga ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi karena kita sudah mengetahui apa itu pengertian interaksi sosial, jadi Ibu akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Jadi tadi sudah kita ketahui interaksi itu ada tiga, yaitu ada interaksi antar individu. Jadi interaksi antar individu itu merupakan interaksi yang terjadi antara suatu orang dengan orang lainnya. Contohnya yaitu seperti Ai mengobrol dengan teman sebelahnya yaitu Vini, itu merupakan interaksi antara individu. Selanjutnya yaitu interaksi antar kelompok. Interaksi antar kelompok ini itu interaksi yang terjadi antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, seperti pada saat pertandingan sepak bola. Atau ada yang bisa memberikan contoh lain terhadap interaksi antar kelompok? Mungkin kayak olimpiade gitu, kok. Ya, berdebat ya, Ya, itu bagus sekali ya. Contohnya itu pada saat debat itu merupakan interaksi antar kelompok. Selanjutnya ada interaksi antar individu dan kelompok. Jadi interaksi antar individu dan kelompok ini terjadi antara satu individu dengan sekelompok. Misalnya seperti Ibu saat ini kan? Ya. Atau ada contoh lain yang bisa kalian berikan terhadap
Debat presiden, Bu. Tidak. Ceramah, Bu, ceramah. Ah ya, ceramah. Contohnya itu banyak ya, ada ceramah, tablik akbar, pembelajaran, ya seminar. Selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini syaratnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya kontak sosial. Kontak sosial ini merupakan hubungan yang terjadi yang berupa gerakan atau ekspresi. Misalnya ada misalnya itu seperti tatap muka dan bersapa antara teman gitu kan. Kontak sosial sendiri dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada kontak primer atau kontak langsung. Kontak langsung ini seperti saat misalnya Ai lagi berjalan terus berpapasan sama si Kanaya di jalan, jadi Ai menyapa dengan senyuman. Itu merupakan kontak primer langsung atau langsung. Yang selanjutnya itu kontak sekunder atau kontak yang tidak langsung. Kontak tidak langsung ini seperti contohnya itu kontak yang dilakukan lewat telepon seperti chattingan atau video call gitu. Selanjutnya adanya komunikasi. Syaratnya kedua ada komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan informasi yang disampaikan atau yang dapat dimengerti oleh lawan bicaranya, yaitu syarat komunikasi sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemberi informasi, yang kedua penerima informasi, yang ketiga pesan yang ingin disampaikan, yang keempat adanya feedback antara dua belah pihak. Selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Itu ada imitasi, identifikasi, simpati dan empati serta sugesti. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kalian ada yang pernah dengar mengenai imitasi? Benar. Apa itu imitasi menurut ini? Meniru, imitasi. Jadi emas yang palsu gitu. Iya, yang palsu. Ya. Jadi Ibu akan menjelaskan lebih dalam mengenai imitasi sendiri. Imitasi itu merupakan suatu sikap meniru yang mana menirunya itu sebagian, tidak semuanya gitu. Contohnya yaitu seperti Vini yang suka dengan model jilbab si Tasya gitu kan. Ya, cuma jilbabnya aja yang ditiru, enggak semuanya kan. Selanjutnya mengenai identifikasi. Identifikasi sendiri itu hampir sama dengan imitasi, namun identifikasi ini lebih menirunya itu lebih secara keseluruhan. Jadi itu bedanya ya. Siapa yang bisa memberikan contoh identifikasi? Jadi ulang lagi, siapa yang bisa memberikan contoh identifikasi? Ayo kepada kita silakan seperti meniru model pakaian seseorang. Berarti yang ditiru itu hanya pakaiannya saja, bisa dari atas sampai bawah. Ya, jadi contohnya itu seperti misalnya si kita meniru artis Korea kan, sampai-sampai melakukan operasi plastik. Ya. Jadi semuanya itu ditiru, mulai dari bentuk wajahnya, pakaiannya, perilakunya dan sebagainya. Selanjutnya mengenai simpati. Simpati merupakan suatu upaya
memahami apa yang dirasakan orang lain. Contohnya si Melisa lagi sakit, jadi karena Melisa sakit itu Rafni menghibur Melisa agar tidak sedih gitu kan. Dan cepat makan banyak-banyak. Ya. Selanjutnya yaitu empati. Empati sendiri hampir sama juga dengan simpati. Namun bedanya kalau empati ini merasakan serta ikut membantu terhadap masalah yang terjadi pada temannya atau orang lain tersebut. Jadi dia tuh merasakan perasaan, pikiran dan pengalaman orang lain dan ikut membantunya. Contohnya ada seorang kakek-kakek yang jatuh di jalan karena bannya bocor atau tersandung kan. Jadi karena kita kasihan, lalu kita membantunya. Misalnya membawanya ke rumah sakit seperti itu ya. Selanjutnya yaitu mengenai sugesti. Sugesti ini merupakan pengaruh yang diterima tanpa berpikir kritis. Jadi sugesti ini bisa kayak mempengaruhi orang lain untuk sesuai dengan yang kita mau gitu. Misalnya misalnya tuh nasihat yang diberikan orang tua. Jadi orang tua tuh memberikan nasihat kepada anaknya untuk rajin-rajin belajar dan sehingga bisa sukses di masa depan. Atau ada yang bisa memberikan contoh lain mengenai sugesti? Melisa, pada Melisa persilakan apa contohnya Melisa? Contohnya misalkan sedang berbicara dengan teman-teman mengenai hantu. Nah, tanpa terbawa susana dia mengira bahwa memang hantu itu memang benar-benar ada, padahal tidak ada. Oh iya. Jadi contohnya itu jadi itu contohnya ya. Atau dari yang lain ada yang bisa memberikan contoh? Kayak memberikan contoh makanan dari kayak makanan ini enak banget loh, terus nanti pasti tersugesti di pikiran mereka Nah iya itu contohnya. Sekarang pasti banyak terjadi yang seperti itu kan. Atau lewat video di TikTok juga bisa kan. Jadi dari pembelajaran itu, apakah Ananda sudah memahami apa itu interaksi sosial? Kalau ada yang sudah paham, kalau Ananda semua sudah paham, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ya, siapa yang bisa memberikan? Tasya? Mungkin Tasya bisa menyimpulkan kalau interaksi sosial ini merupakan komunikasi timbal balik antara individu dengan individu, terus individu dalam kelompok atau kelompok dalam kelompok. Kemudian ada pun jenisnya juga, ada interaksi secara langsung sama tidak langsung. Mungkin itu simpul yang bisa saya simpulkan. Ya, terima kasih Tasya. Selanjutnya masih ada yang bisa? Bu, izin Bu. Ya, Mungkin kalau interaksi sosial itu merupakan suatu hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang mana adanya tujuan dari interaksi tersebut adanya penerima informasi, penyampai informasi, ada timbal balik dan juga penerimaan informasi. Terus mungkin sekian
Serta dalam interaksi ini juga ada macam-macam itunya, faktor pendorongnya ya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti imitasi, identifikasi, simpati, sugesti, dan empati. Jadi mungkin itu materi kita yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya yaitu minggu depan kita akan membahas mengenai tindakan sosial. Jadi sebelum Ibu harapkan sebelum kita masuk minggu depan kalian sudah bisa membaca mengenai materi tindakan sosial ya. Ya Bu. Untuk Ibu akan memberikan PR untuk kalian, yaitu PR-nya itu di buku LKS saja ya. Halaman 130 sampai 20 sampai 25. Di situ ada pilihan gandanya, isiannya dan esainya ya. Mungkin hanya itu yang mungkin hanya itu pembelajaran mungkin hanya itu yang bisa Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita tutup pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah.